Bab 200. Kedua mata Hilya melotot tajam menatap Hanifah yang berkata seperti itu kepadanya. Tangan Hilya mulai mengepal kuat, tidak suka mendengar ucapan yang terlontar dari Hanifah. Dia terlihat semakin marah terhadap Hanifah yang sudah berani sekali berkata seperti itu kepadanya. Berani sekali kamu berkata seperti itu. Tegas Hilya, justru, Allah akan menutup pintu kebaikannya untuk perempuan seperti kamu. Perempuan yang rela melakukan dosa besar demi uang. Apakah kamu tidak memikirkan betapa hinanya dirimu, Hanifah? Jangan sok-sok menasihati saya seperti itu. Kamu yang harus menasihati diri kamu sendiri. Wajah Rama mulai merah. Tapi, Hanifah langsung memegang lengan suaminya agar Rama tidak marah-marah dulu kepada Hilya karena Hanifah sudah melihat bahwa Rama pasti akan marah kepada Hilya yang berkata seperti itu. Mama juga harus mau menerima nasihat dari pendosa seperti aku. Aku memang salah, Ma. Tapi, ketika aku sudah menyadari kesalahanku, memperbaiki diriku, dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, bukan berarti Mama seenak itu menghinakan aku dengan caci dan makian. Mama seolah mempermalukan aku selama ini. Tandas Hanifah. Andra tidak menyangka Hanifah akan berani bicara dan membela diri seperti itu di hadapan Hilya. Dia berpikir bahwa selama ini, Hanifah hanya bisa diam saja menerima semua perkataan pahit dari Hilya. Perempuan kurang ajar. Berani sekali kamu mencecarku. Kamu ini tidak tahu diri. Coba libat dirimu. Kamu sangat bebal, buta, dan tuli saat dinasihati. Gertak Hilya lagi, sangat kasar. Rama mengepalkan tangan sekuat-kuatnya. Tapi, Hanifah memegang lengan Rama agar tidak berbicara dulu. Kenapa Mama mengatakan aku bebal, buta, dan tuli untuk dinasihati? Bukankah aku sudah mengakui masa lalu buruk itu? Mama pun sudah tahu alasannya, dan aku tidak lagi berada dalam kondisi seperti itu. Bahkan, aku menerima semua nasihat dan peringatan darimu, Ma. Tapi, Mama terus saja menghinaku seperti ini. Kedua mata Hanifah merah. Sungguh, dia merasa mentalnya dipukul abis. Bukankah sudah cukup semua ku terima cacianmu, Ma? Aku terima semua makianmu kepadaku. Semuanya kutelan abis tanpa tersisa. Aku tanamkan baik-baik di ingatanku. Tapi, setega itu kamu masih mempermalukanku di hadapan semua orang. Pekik Hanifah, sungguh frustrasi. Di hadapan semua orang. Apa maksudmu? Kamu menfitnah saya. Aku tahu, Mama dan Bu Fida sudah membicarakan keburukanku sebelumnya. Aku tahu semuanya, Ma. Kamu benar-benar sudah menyerang mentalku di depan dan di belakangku. Setega itu Mama sebagai orang tua. Apa Mama tidak kasihan dengan perempuan seusiaku yang Mama rusak mentalnya? Hanifah, dengarkan saya. Sekalipun saya membicarakan keburukanmu, itu kenyataan, bukan? Saya tidak mengada-ngada. Bahkan, semua orang mungkin sudah mengetahui siapa kamu yang sebenarnya. Aku tidak seburuk yang kamu pikirkan, Mama. Keadaan yang telah memaksaku untuk berdosa. Tapi, aku sudah meninggalkan semua itu. Aku berusaha menjadi lebih baik lagi. Tapi, Mama sekejam itu menghina kesalahanku seperti orang yang tidak punya hati. Tandas Hanifah. Aku diam. Aku menangis mendengar semua perkataanmu selama ini yang terus-terusan menyakitiku. Tapi, aku yakin, Ma, air mataku akan terbalas. Allah akan memberikan keadilannya untukku. Bahkan, pendosa yang bertaubat saja Allah berikan perlindungan dan keadilan untuknya, sambung Hanifah. Hilya terdiam sejenak. Sepertinya, dia ingin menurunkan egonya sedikit saja. Tapi, lagi-lagi Hilya teringat bahwa Hilya tidak punya pilihan lain. Dia harus melakukan itu demi putranya. Apapun itu, akan dilakukan demi Rama, anak satu-satunya yang begitu ia sayangkan jika nasib baiknya hancur jika hanya karena Hanifah,
Hilya tidak terima. Tapi, jujur saja, Hilya belum memiliki jalan yang pasti. Dan demi menyelamatkan nama baik putranya untuk sementara waktu, Hilya sudah menyanggupi sebuah kesepakatan dengan Zena yang harus membuatnya segera menepatinya secepat mungkin dalam waktu 24 jam walaupun belum tahu pasti langkah apa yang akan dia ambil setelah ini. Zena sudah tidak sabar melihat ibunya bahagia dengan kebebasannya dari penjara. Tapi, untuk saat ini, Zena masih mendesak Hilya dengan penawaran itu. Apakah Hilya mau mewujudkan keinginannya atau tidak? Zena tentu menunggu kepastian dari Hilya yang terus-terusan akan membuat Hilya merasa terdesak nantinya. Hilya menggelengkan kepala. Rama, Mama sekarang tidak meminta kamu membebaskan Lydia. Tapi, Mama meminta agar kamu membebaskan perempuan ini dari hidupmu. Dia sudah tidak punya etika dan tidak pantas bersanding dengan pria sebaik kamu. Rama mengangkat kepala hendak bicara dengan wajah merah. Tapi, Hanifah malah kembali menahan lengan. Rama mengisyaratkan agar Rama tidak berbicara apapun dulu. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku tidak punya etika, Mama? Apakah kamu tidak bercermin ke dirimu sendiri? Kamu yang lebih tidak beretika daripada aku. Kamu sudah begitu jahat kepadaku, Ma. Ucapanmu dan perbuatanmu sudah melukai psikisku. Apakah semua itu belum cukup untuk mengatakan bahwa kamu juga tidak beretika, Mama? Apa yang saya katakan itu benar adanya, Hanifah. Saya tidak mengasang-ada semua itu. Bahkan, semua orang sudah tahu keburukanmu. Lantas, apa yang salah dari saya? Hatimu. Hatimu yang terus saja ingin menyakiti perasaanku. Boleh kamu mengatakan kesalahanku, tapi bukankah seharusnya kamu tidak berhak menghinaku? Kamu menghinaku dalam segala sisi tanpa rasa bersalah sedikit pun. Apa begitu caramu memperlakukan menantumu? Kamu bahkan mempermalukan aku di depan orang lain, yaitu Bu Fida. Kamu menganggap aku tidak pantas untuk putramu. Dan ketika putramu membelaku, kamu menyalahkan dia. Padahal, dia memberitahumu agar tidak terus-terusan menghinaku. Kamu boleh menasihatiku, Ma, tapi bukan berarti semudah itu kamu mencaci maki aku dengan ucapan burukmu tentang pribadiku. Kamu memang perempuan tidak tahu diri, Hanifah. Apa sekarang kamu masih sama seperti dulu? Berbuat haram demi uang. Sekarang, kamu bertahan bersama Rama demi uang juga, kan? Kalau terlepas dari Rama, tidak ada yang menjamin hidupmu melebihi Rama. Jangan munafik kamu. Hanifah menitikkan air mata mendengarnya. Tapi, dia tetap menahan lengan suaminya agar tidak berbicara. Dulu. Mama, dengarkan aku. Aku tidak gila uang dan gila harta sepertimu. Jika bukan keadaan yang memaksaku, aku tidak mungkin membuat diriku seperti itu. Aku bukan perempuan yang menghalalkan segala cara demi uang. Mungkin, itu kamu, Ma, kamu yang tega menghina dan mencaci maki aku hanya karena uang dan harta. Balas Hanifah. Jangan kamu memandangku serendah itu, Ma. Jangan kamu zalimi aku dengan ucapan dan perbuatanmu. Aku ini manusia biasa, tolong jangan kamu terus-terusan melukai psikisku dengan kejamnya ucapanmu. Zalimi. Kamu merasa saya menzalimi kamu. Hilya tidak terima ucapan itu. Orang yang tidak punya hati memang akan selalu merasa benar sendiri ketika berbuat zalim, seperti kamu. B. Komentar bab 129. Hilya melotot tajam mendengar perkataan Hanifah. Kalimat yang membuatnya semakin sakit hati. Wajah Hilya pun semakin merah padam. Tentu saja dia tidak terima dengan perkataan yang Hanifah lontarkan kepadanya. Kurang ajar. Kamu menyebut saya zalim dan tidak punya hati. Bentak Hilya. Ya, apa lagi namanya? Bukankah orang yang zalim dan tidak punya hati yang tega berbuat dan berucap sekeji ucapan dan perbuatanmu kepadaku, Ma? Balas Hilya.
Baik, kalian semua, dengarkan aku. Mungkin, ucapan dan perbuatanku terlalu pahit untuk kalian terima. Tapi, ini semua demi kebaikan kita. Kalau aku tidak berucap dan berbuat seperti ini, Hanifah akan merugikan kita semua. Mau tidak mau, aku harus berbuat dan berucap seperti ini, terang Hilya. Bayangkan saja. Kita semua selama ini sudah memperjuangkan nasib baik kita. Masa depan keluarga kita. Apa kamu Andra, Rama, rela tentang istrimu semua yang telah kita perjuangkan akan sia-sia begitu saja? Hancur begitu saja. Hanifah sangat merugikan kita semua. Tidak sekeji ini caranya, Ma. Mama memperlakukan istriku seperti memperlakukan binatang. Jika Mama ingin menyelamatkan kita semua, bukan berarti Mama harus menghina dan mencaci maki Hanifah. Bagaimana kalau Mama di posisi Hanifah? Aku yakin, Mama tidak akan sekuat dia. Mendengar Rama angkat bicara, Hilya semakin terlihat marah. Rama sudah tidak tahan untuk diam saja. Dia juga merasa lelah mendengar segala cecar dan hinaan Hilya terhadap Hanifah. Tidak seharusnya sang ibu memperlakukan Hanifah sekeji itu walaupun niatnya adalah demi kebaikan. Tidak seharusnya Mama berlalu sekejam dan sekeji ini kepada Hanifah walaupun tujuanmu baik, Ma, dan mohon maaf, bagiku tujuanmu juga salah. Mama tidak perlu khawatir akan masa lalu Hanifah. Hal itu sama sekali tidak akan merugikan siapapun, karena perihal itu, sudah menjadi urusan Hanifah dengan Allah. Mama tidak berhak menghakimi. Tidak berhak. Hilya mengepalkan tangan mendengar dua kata yang terlontar dari bibir Rama. Apa yang membuatnya tidak berhak? Tentu saja Hilya merasa berhak untuk melakukan semua ini. Ma, kita semua memang dianjurkan untuk saling menasihati. Tapi, ingat bahwa menasihati bukanlah menghakimi. Dan apa yang Mama lakukan ini sudah termasuk menghakimi istriku. Jangan sok menjadi pahlawan, Rama. Kamu mungkin berhak membela dia. Tapi, kamu seharusnya sadar kalau dia bisa merugikan kamu juga. Mama melakukan semua ini demi kamu dan kita semua. Seharusnya, kamu memikirkan hal itu. Dia bisa merugikan kamu dan kita semua. Tidak ada yang akan dirugikan. Jika Allah mengampuninya, sudah tentu dia bahkan akan memiliki nasib yang jauh lebih baik daripada kita. Jangan merasa paling tersakiti, Ma, kalau jatmu sebenarnya hanyalah ingin menyingkirkan dia dari aku dan keluarga kita. Andra menggelengkan kepala. Dia merasa sakit kepala melihat semua ini. Apakah tidak cukup dengan menceraikan Hilya? Apa lagi yang bisa dia lakukan? Jika seperti ini, Andra merasa menyesal telah mengenal Hilya. Ma, Mama sebenarnya orang baik. Aku bahkan tidak mengenal Mama yang seperti ini. Tapi, sayangnya, Mama terlalu bersemangat menghakimi aib orang lain. Sehingga, dengan begitu mudahnya Mama berbuat dan berucap sekeji ini. Ingat, Ma, setiap orang mempunyai aib. Termasuk Mama. Kedua mata Hilya terbuka lebar kembali. Kurang ajar. Kamu membahas aib Mama, Rama. Berani sekali kamu menyatakan aib Mama kamu hanya demi perempuan itu. Perempuan asing. Dia hanyalah orang asing untuk kita semua. Seharusnya, kamu berpihak kepada Mama. Dia istriku. Aku berhak membela dan melindunginya dan itulah hak yang harus dia terima dariku. Sekalipun tidak ada hak seperti itu, karena cinta aku akan membela dan melindunginya. Jika dia benar, akan kubela. Jika dia salah, akan kunasihati, dan kesalahannya, biarlah menjadi urusanku. Tidak ada yang boleh menghakiminya, tegas Rama. Kamu buta, Rama. Demi menjadi sosok pahlawan untuk dia, kamu dibutakan kenyataan. Kamu juga masih mempunyai kewajiban pada Mama kamu, seharusnya kamu memihak kepada Mama yang sudah jelas melakukan semua ini demi kebaikan kita semua, balas Hilya. Tidak ada kebaikan dalam kejahatan. Kejahatan. Kamu berpikir bahwa semua ini adalah kejahatan.
Sadar, ini bukan kejahatan. Ini demi kebaikan. Istrimu ini perlu diperlakukan seperti ini supaya dia tidak mengulangi hal yang sama ke depannya. Ma, istriku sudah berubah, meminta maaf, dan dia juga terluka psikisnya karena hal itu. Lantas, apalagi yang Mama ingin hakimi dari dia? Sadarlah, Ma, perbuatanmu ini sudah begitu menyakiti istriku. Keberadaan istrimu juga sudah merugikan kita semua. Mama harap, kamu memikirkan hal itu baik-baik sebelum menilai bahwa Mama yang salah. Sudah, Hilya. Aku rasa kamu harus mempunyai rasa malu juga. Kamu harus bisa menghargai keberadaanku juga di sini. Aku juga berhak atas anakku Rama. Tidak semua hal bisa kamu taklukkan sendiri. Apa yang ingin kamu putuskan terhadap Rama, juga berhak diputuskan olehku. Bukan semata-mata hanya kamu yang berhak, sela Andra. Aku rasa, kita perlu sejalan, Andra, karena ini semua demi kebaikan kita semua, jawab Hilya. Tidak bisa. Kamu bukan istriku lagi. Jadi, kamu tidak berhak memintaku untuk sejalan dengan kemauan kamu, jawab Andra. Tenang saja, Rama, Hanifa. Papa sudah cerai dengan mama kalian Hilya. Jadi, Papa juga berhak menentang keputusan dia. Jika dia egois, maka Papa juga akan egois. Bahkan, kalau dia ingin menyakiti kalian, Papa juga berhak menyakiti dia karena sudah tidak ada kewajiban Papa untuk melindungi dia, sambungnya. Dek, Hilya merasa tersentak. Dia melupakan hal itu bahwa dia sudah tidak mempunyai hak untuk dilindungi oleh Andra. Andra bisa saja berbuat seperti yang dia perbuat. Hilya, mungkin, saat aku masih menjadi suamimu, aku tidak bisa menyakitimu karena terikat hak dan kewajibanku sebagai seorang suami. Tapi, kata talak sudah melepas hak dan kewajiban itu, maka aku juga bisa menjadi musuh terbesarmu, sambung Andra. Hilya diam. Apa yang bisa dikatakannya lagi? Untuk saat ini, dia merasa sedikit takut. Apalagi, jika Andra sudah menatapnya sedingin itu. Tidak. Aku. Hilya bingung hendak berucap apa. Sudahlah, Hilya. Sekarang, lebih baik kamu pergi dari sini. Aku akan sangat malu jika Kiai lagi-lagi melihat kamu membuat keributan di rumahnya, kata Andra. Hendak pergi, tapi Hilya kembali teringat perjanjiannya dengan Zena. Hal ini, membuat Hilya kembali nekat. Hilya pun berdiri. Rama dan yang lain turut berdiri. Mereka berpikir bahwa mungkin Hilya akan pergi. Tidak. Aku tidak akan pergi sebelum Rama menceraikan Hanifa. Tegas Hilya. Hanifa menitikkan air matanya. Dia pun mengangkat kepala dan menatap penuh Rama. Mas, ceraikan saja aku. Dek. Hati Rama sangat sakit mendengar Hanifa berkata seperti itu kepadanya. Aku tidak akan menceraikanmu. Tegasnya, memeluk Hanifa di hadapan kedua orang tuanya. Hanifa memejamkan kedua mata dan membiarkan air matanya mengalir sempurna. Dia merasakan betapa tulus dan hangatnya pelukan sang suami. Andai bisa permintaannya dituruti begitu saja, Hanifa hanya ingin meminta agar mereka bisa berdua selamanya seperti ini dan tidak ada yang memisahkan mereka lagi. Jangan meminta itu, kata Rama lagi. Andai boleh jujur, Rama juga merasakan hal yang lebih sakit di hatinya. Tapi, sebagai seorang lelaki, tentu saja dia sulit mengungkapkan apa yang dirasakannya. Terlebih lagi, jika menilik dari Rama yang merupakan pria dingin itu. Kamu boleh meminta apapun. Tapi, jangan perpisahan. Rama kembali mengatakannya. Baru kali ini, dia merasa benar-benar dihancurkan oleh keadaan. Semakin dewasa hubungan mereka, rasanya semakin rumit. Tapi, Rama yang jauh lebih dewasa usianya daripada Hanifa, tentu saja dia tidak mudah terbawa emosional yang dapat menghancurkan rumah tangga mereka. Kamu paham, Hanifa? Jangan katakan itu lagi. Alih-alih menjawab,
Hanifah lebih memilih menikmati kenyamanan yang diberikan Rama. Hanifah merasa begitu nyaman kali ini, karena dia benar-benar merasa dilindungi setelah diterjang oleh ucapan-ucapan menyakitkan dari ibu mertuanya. Jika bukan dia, siapa lagi yang akan memberikan aku kehangatan setelah dihantam habis-habisan oleh ucapan orang lain, batin Hanifah. Hanifah tidak bisa berbohong bahwa dia sebenarnya teramat membutuhkan Rama. Selain karena mencintai dan menyayanginya, Hanifah juga tidak mempunyai siapa-siapa lagi yang paling mengerti perasaannya seperti Rama. Tapi, kenapa ibu mertuanya sekejam itu ingin memisahkan dia dengan Rama? Mas, tapi aku akan tetap sakit kalau terus-terusan mendengar perkataan Mama, ucap Hanifah.